Halo semuanya, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah kelautan yang diampu oleh dosen Jeffrey Presson SSI MSc. Sebelum kita mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya sendiri, Maria Krasela Teva dengan NPM 52190057, Yohana Gabriela Manek dengan NPM 52200044, Ricardus Usfinit dengan NPM 52190028. Di sini kami akan mereview sebuah jurnal dengan judul Aktivitas Antikoagulan Ulvan Sulfat Terisolasi dari Makroalga Hijau Ulva rigida. Pendahuluan. Alga laut merupakan sumber yang kaya akan senyawa bioaktif struktural dengan berbagai aktivitas biologis. Aktivitas biologis dari alga laut dapat dijadikan sebagai antikoagulan, di mana antikoagulan adalah obat yang berfungsi untuk mencegah penggumpalan darah. Nah, herapin adalah obat antikoagulan yang terdapat di pasaran. Walaupun herapin ini menunjukkan aktivitas antikoagulan yang kuat, namun bukti-bukti klinis menunjukkan terdapat efek samping dari pemakaian herapin, antara lain dapat menimbulkan pendarahan, trombositopenia, dan juga osteoporosis. Nah, dengan alasan-alasan tersebut dan diketahui bahwa alga laut merupakan sumber yang kaya akan senyawa bioaktif dengan aktivitas biologis, sehingga pada penelitian ini dilakukan analisis dengan menggunakan alga laut khususnya dari kelas Chlorophyceae, yaitu alga hijau Ulva rigida. Ulva rigida ini mengandung senyawa yang disebut ulvan. Ulvan merupakan polisakarida sulfat, yang mana polisakarida sulfat ini seperti yang diketahui bahwa memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap antikoagulan. Tujuan untuk mengisolasi ulvan dari makroalga hijau Ulva rigida menggunakan prosedur bebas asam dan pelarut, serta menyelidiki pengaruh kandungan sulfat terhadap aktivitas antikoagulan polisakarida ini. Selanjutnya ada metode. Secara umum dilakukan ekstraksi dan pemurnian pada Ulva rigida sehingga diperoleh fraksi ulvan 1. Selanjutnya, ulvan 1 ini disulfatkan secara kimia sehingga disebut dengan ulvan 2. Nah, kedua fraksi ulvan kemudian dinilai menggunakan tes yang berbeda, menargetkan jalur intrinsik, waktu tromboplastin parsial teraktivasi, ekstrinsik, waktu protrombin, jalur umum, waktu trombin, jalur spesifik yang bergantung pada antitrombin, anti-XA dan anti-2A dari kaskade koagulasi. Selanjutnya, sifat antikoagulannya dibandingkan dengan antikoagulan komersial. Adapun prosedur kerja yang dilakukan pada penelitian ini, secara umumnya prosedur kerja itu meliputi ekstraksi dan proses pemurnian, lalu proses sulfasi, kemudian analisis komposisi kimianya, lalu karakterisasi struktur fraksi ulvan dengan HPLC, NMR, dan UHPLC. Kemudian tes waktu pembekuan, lalu ada uji penghambat faktor XA dan 2A yang dimediasi antitrombin, dan yang terakhir ada evaluasi viabilitas sel. Hasil. Yang pertama, karakterisasi kimia fraksi ulvan 1 dan ulvan 2. Dari tabel terlihat kedua fraksi ulvan mengandung sekitar 30% asam uronat. Sebaliknya, kandungan sulfat sekitar 11% sesuai dengan rasio molar sulfat terhadap asam uronat sebesar 0,65 berada di kisaran lebih rendah dari kandungan ulvan sulfat. Nah, yang kedua ada karakterisasi struktur fraksi ulvan 1 dan ulvan 2 dapat dilihat pada grafik tersebut.
Selanjutnya adalah aktivitas koagulan. Jadi, secara keseluruhan dari tabel dan grafik-grafik ini mengkonfirmasi bahwa aktivitas antikoagulan polisakarida sulfat makroalga dipengaruhi oleh derajat sulfasinya. Karena di hampir semua tes menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam aktivitas antikoagulan ulfarigida ulfan setelah sulfasi kimia. Yang terakhir adalah pengaruh ulfan 01 dan ulfan 2 pada viabilitas sel. Nah, dari hasil ini menunjukkan bahwa ulfan pertama, kedua, dan UFH memiliki efek dosis respon yang sangat mirip hingga 250 gram per mililiter. Ketiganya memiliki dampak pada viabilitas sel. Kesimpulan. Yang pertama, prosedur bebas pelarut dan asam untuk mengekstrak dan memurnikan ulfan dari ulfarigida memberikan fraksi ulfan dengan kemurnian tinggi dengan kurang dari 4% protein kontaminan tersisa di akhir proses. Prosedur sulfasi kimia dilakukan pada ekstrak ulfan menunjukkan 2 kali lipat kandungan sulfat polisakarida asli mencapai 20%. Yang kedua, aktivitas antikoagulan yang diperoleh menunjukkan fraksi ulfan disulfasi bisa menjadi alternatif yang sangat menarik untuk heparin dengan target yang berbeda dan aktivitas antikoagulan yang lebih tinggi. Sekian dan terima kasih.